Nah, nanti untuk pertemuan dalam sesi pelatihan ini ada 8 sesi, terdiri dari 8 sesi. Dan nantinya pada saat Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan persesinya, itu nanti akan kita record dan kita upload agar Bapak Ibu juga bisa melihat kembali apa yang kita diskusikan bersama di sesi tersebut. Oke, untuk selanjutnya kita akan langsung saja memulai, kemudian kita awali dengan pembukaan dari Pak Jo. Ya, nanti kemudian baru di sesi pertama kali ini kita akan bahas tentang apa itu bibliometrik. Begitu Bapak Ibu semuanya. Oke, Pak Jo sudah bergabung dengan kita semua. Selamat malam Pak Jo. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Wildan, Assalamualaikum semuanya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak Waalaikumsalam. dan Ibu semuanya. Mohon dimaafkan, ada yang belum sholat Isya kayaknya ya. Di Hmm. Jogja ini baru selesai adzan, Bapak Roni. Ya, Nah, ya, ya. di Sumatera mungkin malah belum adzan ya. Ya, baru selesai. Samarinda sudah, sebab. Bapak di mana? Samarinda sudah. Samarinda? Ya, sudah. Oh, Samarinda sudah ya. Yang timur tentu sudah selesai, yang barat belum, yang tengah ini baru adzan. Tapi karena komitmen kita jam 19.30 ya, jadi untuk menyatukan tiga waktu yang berbeda tentu butuh kesulitan, maka dari itu ya kita sepakati 19.30 dulu saja ya. Nanti perkara mundur-mundur sedikit ya nggak apa-apa lah ya. Oke, Bapak dan Mas Kopus belum nih. Kapan yang belum pernah datang ke rumah Kopus nih? Ada yang belum datang ke Jogja. Datanglah ke Jogja, kawan-kawan semuanya. Ini di rumah ini ada berapa Mas Julian nih? Ada Ini, 19 Bapak. ada 19 datang ke rumah nih. Nah, setiap minggu selalu begitu, Pak. Setiap minggu. Untuk apa? Biar Bapak Ibu cemasnya tidak berkepanjangan. Gitu. Ya, ya. Ya, 3 hari selesai, Pak ya. 3 hari selesai. Kawan-kawan yang belum datang, datang ya. Daripada nulis Siap, paper, siap. nulis paper berbulan-bulan. Ngapain? 3 hari selesai ya. Oke, khusus pada malam hari ini kita akan fokus ke namanya analisis bibliometrik yang nanti hasilnya salah satunya adalah review paper ya. Jadi kawan-kawan semuanya ini salah satu teknik untuk menambah jumlah eh, dokumen di Scopus ya. Dan eh, enaknya tidak banyak dana yang dibutuhkan. Malah nggak perlu ya Mas Wildan ya. Ya, nggak malah nggak perlu tanpa dana ya, harus mengeluarkan nggak perlu biaya dana. sepeser pun. Nah, tidak mengeluarkan biaya sepeser pun, tapi kawan-kawan jadi papernya ya. Nanti kita tembakkan ke jurnal yang free aja. Saya kira banyak sekali ya. Nah, di mana posisinya kawan-kawan semuanya? Ini saya oke, ini saya bisa share ya. Posisinya seperti ini ya. Jadi kawan-kawan semuanya akan nah, seperti ini. Jadi di dalam Scopus itu kawan-kawan sudah familiar dengan jumlah dokumen kita. Nah, coba kawan-kawan semuanya dokumen yang Bapak Ibu punya apa gitu, ya kan? Tentu kawan-kawan semuanya akan berbeda-beda, gitu. Maka dari itu kawan-kawan perlu yang namanya diversifikasi produk, tidak hanya sekedar riset artikel gitu. Nah, boleh saya cek enggak salah satu dari kawan yang sudah punya? Ada yang punya paper Trendek Scopus? Boleh saya cek di sini? Ada? Oke. Last Saya name? ke, saya Oke. kemarin tuh ada Pak, Mm-mm. Eh, cuma namanya nggak sinkron. Oh, Kemarin, coba ya. ya Coba coba saya ya Pak ya. punya Eh, Maida. iya betul, batu bara Hah? titik SM, Batu. batu bara titik SM, Oh, last name-nya apa? Batu bara. batu bara benar Pak. Nah, ini SM. Ya, S titik M. Titik M. Itu ya. Apa ya? Oke.
Yang mana nih, Bu? Yang paling akhir, Pak. Aduh, Iya. itu malah nambah namanya batu baranya jadi dua gitu. Yang oh ini Heeh. yang Enggak, atasnya yang nomor tiga, Pak. Yang nomor tiga. bersatu bukan milik Ibu ya. Bukan, Pak. Oke, sekarang batu bara nih. Ah, ini dengan Bu Pak Sahari. Ya, Kebetulan itu supervisor saya, eh, oke. eh, eh, Yang perempuan, Pak. yang Maida ini. Saya, Pak, nama Oh, itu Santi Maida Batubara. Cuma itu tadi namanya masih oke. belum belajar banyak Ya, kita tahun 2019. oke. Coba ini ya. Ini saya buka Santi Maida. Iya, Ini Pak. Mm. ini nama Ibu. Iya, betul, Pak. Oke, sekarang saya mau tanya ini nama Ibu juga kah ini? Ini Em, batu bara. Ini nama Ibu juga? iya, iya, itu, Pak. Oke, ini batu bara aja. Scopus sekarang ada meta datanya nih. Meta apa nih? Tadi saya ini ya. Oke. Ini papernya Ibu di Malaysia nih. Apa nih? Iya, Mas. sebenarnya saya kebetulan sekolah kan ada target tuh kan Pak untuk Scopus untuk publikasi jurnal. Ya kebetulan ini masih lagi bodoh-bodohnya. Ya, tapi tetap saya karena dia ada ID Scopus jadi macam mana saya pikir merubah namanya ini saya pikir. Cuma kata Oke. Pak Wildan harus terbitkan lagi paper. Aduh, Betul, ada betul. paper. Ya. Jadi nanti kan begini, Bu. Ini misalnya, ini kan nama Ibu, ini juga nama Ibu nih. Ini Maida Santi nama Iya, Ibu. Ini benar Pak. Batubara juga nama Ibu. Iya, Nah, nanti gampang saja iya, gini caranya, ya. Jadi kan Scopus itu kan mendetek nama eh, jutaan ya, jutaan orang. Nah, kalau misalnya Ibu ini Heeh. saya buka nih, ini, ini saya buka nih, karena Ibu kan papernya baru satu kan. Eh, Mm-mm. Ibu papernya, Sebenarnya Pak gini ada satu lagi Pak cuma pas waktu tahun berikutnya ketika tahun 2022 apa 23 dia tidak terindeks Scopus lagi gitu loh Pak. oh, Nah, oke, coba saya, Ibu bisa masukkan link di sini, coba chat di sini, chat Zoom sini bisa, linknya coba Bu, coba saya carinya. sebentar ya Pak. Nah, Ibu bisa seperti ini. Ya oke Bapak Pak Ibu sebentar ya Pak semuanya, ya. ini jangan mengurangi rasa hormat ke Bu Santi ya, semuanya ya, semuanya harus familiar dengan begini ya. Jadi kalau misalnya ada nama Bu Santi, ada Bu Batubara, kemudian dan ada dokumen yang hilang, Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Ini edit Oh, profile nih, edit profile nih. edit profile Oh, ini. oh. Nah, Ibu nanti akan diarahkan ke ini kebetulan karena baru satu ya itu. Karena baru satu ya Mas Wildan ya. Ye. Tanya di sini karena baru satu ya. Nah, jadi misalnya batu bara pun juga baru satu. Batu bara pun juga baru satu. Nah, Mm-mm. misalnya nih ya, kalau Salawati nih, Sehari misalnya nih. Ya, ini kan banyak dah nih. Nah, ini kan banyak nih 15 dokumen Uh-uh. nih. Ya, jadi kalau misalnya Iya ada Pak. dokumen yang tidak masuk atau hilang atau masuknya di sini, edit profile di sini. Oke. Kemudian Mm. setelah itu di sini akan dialog. Nah, is this your own profile? Apakah ini kan Mm-mm. saya masuk akun. Apakah ini akunnya Ibu? Kalau Mm-mm. tidak, masuk nih ini Mm. no, I am requesting changes on behalf on someone Mm. else. Tapi kalau ini memang akunnya Mm-mm. sendiri ya udah yes gitu. Kalau no ya no saja itu bisa kok. Semua orang bisa continue seperti ini. Eh, Nah, nanti akan mm. keluar seperti ini. Mau masuk mana? Malaysia Sarawak ini Tiap Oh, Pontianak, tinggal edit aja, iya, ya kan? iya, iya, Nah, iya. misalnya Paham, paham. ini kan Ibu masih mahasiswa sana kan? Iya, heeh, Pak. Nah, Ibu ke sini dulu. Nanti kalau udah lulus, geret ke sini. Nah, Mm-mm. nanti misalnya ini tetap di sini ya. Nah, nanti akan keluar di sini. Ini ada panah ke bawah nih, klik. Nah, di sini kalau ini bukan miliknya di remove, bukan miliknya di remove. Nah, di bawah sendiri
Misalnya ini sampai 2 misalnya. Nah, di sini ada Mm-mm. search for missing document in Scopus. Nah, di sini tinggal klik saja. Nanti cari di sini ganti dengan artikel title, klik. Nah, di sini cari yang titlenya sama yang punya ibu tadi linknya. Diklik saja. Iya. Mm-mm. Nanti kalau sudah, oh ini paper saya, tinggal masukkan, nanti tinggal nambah sendiri. Nah, ini kebetulan kan belum Oh, ada contohnya. gitu ya. Mm. Nah, tinggal masuk ke Iya, sini. iya, Pak. Nah, kotak dialognya mudah saja. Jadi teknik seperti ini Bapak Ibu. Intinya harus nambah satu lagi ya, Pak ya. Oh, jadi teknik seperti ini mudah. Yang penting ada papernya. Produksi paper aja setahun satu, gimana? Itulah, Pak. Ya, jadi masalahnya Bikin apa belajar sekarang? banyak lagi. Ya. Apa masalahnya Pak Baroni, Pak Sabda? Masalahnya itu adalah kita lambat memproduksi paper. Nah, jadi kuncinya di situ, Bapak Ibu otaknya itu udah penuh dengan ilmu. Itu sudah sampai S3, sampai Malaysia. Ini otaknya udah penuh dengan ilmu. Cuma memproduksi paper hanya 1 halaman kok. Kan 1 halaman tok toh. Buat paper itu yang jadikan 7 halaman kan tuyul Nggak, semua. nggak sebanyak tesis ya, Pak. Banyak tesis Atau saja lewat disertasi. kok. Ya toh, tesis saja lewat kok. Oke, saya mau teruskan masuk ke topik pada malam hari ini ya. Oke, jadi begitu ya Bu Batu Bara ya. Jadi kawan-kawan semuanya Iya, nanti iya, Pak, ya. akan berhadapan seperti ini, tetapi kita fokus menambah menambah namanya dokumen. Nah, lihat ini ya Bapak Ibu, ini contoh ya. Ini dosennya Bu Santi nih. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada berapa dokumen nih? Ada 15 ya. Ada 15 ya. Nanti kalau kita analisis seperti ini Pak, klik nih, analisis author output-nya nih. Nah, lihat nih ya. Di sini nah, ini ada gambar seperti ini. Kawan-kawan semuanya sudah harus familiar. Gampang kok. Ini namanya 15 dokumen tadi. Itu kalau dipisah berdasarkan sumbernya, itu ini. International Journal of Management and Sustainability, 2 dokumen. Jurnal ini, 1 dokumen. Jurnal ini, 1 dokumen. Ini loh Pak. Ini kan gampang sekali kan ini. Nah, ini sudah tergambar seperti ini, enak sekali. Ini kalau dibagi-bagi berdasarkan dokumen. Kalau dibagi-bagi berdasarkan tipe, nih. Berdasarkan tahun, nih. Berdasarkan subjek, nih. Ini tinggal buka-buka semua, Pak. Contoh nih, berdasarkan tipe. Nah, ini lihat nih. Nah, Bu Sahari kebetulan punya artikel berbasis riset semuanya itu 15 dokumen. Dia tidak punya jurnal lain, tipe jurnal lain seperti review yang seperti kita latihkan pada malam hari ini. Ya, ini kebetulan tidak ada contohnya tipe dokumen review ya. Nah, kita kasih contoh sekarang. Punya siapa ya? Ada lagi enggak yang punya Scopus? Coba ada yang boleh saya kasih untuk cari contoh? Yuk, Baik saja, Prof. boleh. Namanya Bahrani. Bahrani. Ada nama lain ya belakangnya? Nggak ada. Bahrani. Ya. Ini. Yang mana nih, Pak? 123 dokumen. Masya Allah. Bukan, Prof. Oh, bukan. Yang mana, Pak? Ba- Bahrani saja. Ada Ya, ya. oke. Kan ada banyak nih. Ini. Yang mana nih? Double ya, double Bahrani. Oke, apa Bahrani ya? Iya. Coba ya. Sabek ya. Bahrani. Oke. Masih ada waktu ya, Mas Fedan? Masih, Pak. Oke. Bahrani. Oke. Jangan lambat lah. Iya dia. Susah aja. Nah, Oh, nggak ada ya? ada nih, Pak. Oke. Nanti cari lagi ya, Pak. Ini kita kasih Siap. contoh ya. Kita kasih contoh. Misalnya nih. Ini misalnya Ya, Pak Jo. nama saya lah. Tunggu ya. Nanti ini contoh saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dokumennya ada 46. Toh. Ini ya. Jadi tipe dokumen ini untuk memperkaya aja ya. Cuma saya tuh nggak tertarik membuat ini karena apa?
untuk jadi profesor nggak bisa ini. Cuma ini gue nambah-nambah aja, ya kan? Analisis outer outputnya nih, tipenya di sini. Oke, ini kalau dibagi berdasarkan sumber ini. Nah, berdasarkan tipe. Ini loh. Kalau tadi kan Bu, siapa tadi Bu? Bu Santi? Yang dosennya Ibu? Mm. Tadi kan cuma Salawati. Salawati kan biru semua gini kan, merahnya nggak ada kan? Iya, iya Yang benar biru Pak. ini adalah artikel base riset ya. Jadi ini artikel yang berbasis riset. Nah, yang merah ini berbasis review. Nah, saya cuma 46 itu. Ya, itu. Sebenarnya apa bedanya Pak ini yang untuk artikel sama review ini Pak? Ya, bedanya ya tipe. Ya seperti tulisan itu Oh, ada esai, ada oh fiksi, gitu. itulah ya toh. Iya, iya, iya. Kalau artikel itu Ah. adalah ada riset metodologi, artinya itu tulisan yang berbasis riset. Tapi kalau review itu paper-paper orang di-review, itu Oh dicari begitu. perbedaannya, dicari kebersamaannya, dicari benang merahnya, kira-kira gitulah menilai papernya orang itu. Nah, sekarang bagaimana menyusun ini supaya tambah? Nah, malam hari ini. Nanti bisa punya 5, 10, nah nanti akan tambah seperti ini. Ya, itu. Nah, pada malam hari ini, kita akan memperbanyak ini. Ya, memperbanyak ini. Jadi ini adalah seperti pelatihan tingkat lanjut supaya kawan-kawan semuanya memperkaya. Karena apa? Ini tidak ada biayanya. Murah sekali, bahkan free. Nggak perlu melakukan lapangan, cari empirical experiences atau experiential evidence, tidak perlu. Kawan-kawan cukup bermodalkan scopus.com, jadi Pak. Oke? Nah, oke. Jadi nanti kita ketemu Pak selama Jo, berapa kali? maaf saya mau tanya sedikit Pak Jo. Ya, silakan Bu. Kebetulan ini kan saya tidak ada di Indonesia nih Pak. Seandainya lah saya ikut online gitu Pak, yang untuk rumah Skopes itu, apakah materinya sama 3 hari full atau bagaimana Pak Jo? Wah, kalau 3 hari full online muntah Bu nanti Bu. Kalau di rumah saya sih enak. Nah, kalau Itulah Pak. Itu maksudnya. apa? Kelihatannya cuma menulis 5 halaman ya, tapi bisa muntah orang tuh. Saya bukan membesar-besarkan materi. Ini hanya bisa dilakukan dengan Heeh. namanya learning by doing by improving. Jadi Bapak Ibu harus learning, doing, improving itu. Nah, boleh, pakai online boleh. 8 kali pertemuan ya Mas Wildan ya. Iya. Online 8 kali pertemuan bisa juga. Tapi Ibu harus disiplin ya, harus disiplin. Karena Lebih semua gawat lagi. itu Apalagi selalu ibu-ibu Pak. ya Apa itulah. sih ada aja kerjaan. Ada aja kerjaan. Itulah kenapa Bapak Bener. Ibu tuh nggak perlu pintar sebenarnya. Hanya butuh Iya. fokus saja. Disiplin bener. Nah, nanti 8 kali pertemuan juga ya, 8 kali pertemuan. Oke. Nah, nanti untuk khusus Baik, analisis oke. bibliometrik ini sama ya kita pola sampai ada final papernya ya, ada outputnya. Jadi kawan-kawan semuanya usahakan Mas Wildan learning by doing, nanti hasilnya adalah satu paper. Oke. Ada hadiahnya enggak Mas Wildan kalau selesai? Ada Bapak tumbler nanti, tapi Apa tidak saya bawa. hadiahnya? Oh ya, nanti Ya. tumbler termahal sedunia. Ada tulisannya rumah. Nanti Hmm. kalau sampai Malaysia kita kirim Malaysia ya. Yang penting selesai ya. Jadi kawan-kawan semuanya bukan saya yang beli dari uang Bapak Ibu, kita kelola supaya Bapak Ibu tambah semangat ya. Itu ya Pak Sabda, Pak Baroni, Pak Ang Baweh ya. Siap. 8 kali pertemuan ya. Siap. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya diberi kefokusan ya, kekuatan untuk fokus saja sebetulnya ya. 8 kali pertemuan. Sebenarnya nggak ada susahnya, biar Bapak Ibu tahu. Ternyata ada cara yang murah, tidak berbayar untuk bisa menghasilkan dokumen paper untuk jenis namanya review, yang nanti diawali dengan analisis bibliometrik. Nanti bersama dengan Mas Wildan dan dengan Bu Misbah. Misbah. Nggih. Oke. Bu Misbah mana Bu Misbah? Ada? Sudah Bu Misbah mana? bergabung. Oh, sudah bergabung. Oke. Begitu ya, kawan-kawan semuanya, pengantar dari saya. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan Bapak Ibu untuk join dalam webinar analisis bibliometrik. Dan kawan-kawan semuanya, ada nama saya di situ. Kalau misalnya Mas Wildan nggak kooperatif, susah dihubungi,
Chat saya aja Bu, Pak, nggak usah khawatir ya. Nanti ada Mas Bah, ada Mas Wildan, semuanya untuk Bapak Ibu semuanya ya. Kurang begitu kawan-kawan semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa dilanjutkan Mas Wildan dan Bu Misbah untuk memulai materi pada malam hari ini di sesi pertama. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jo atas pengantarnya untuk kita bisa memulai pelatihan analisis bibliometrik ke depan. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita nanti akan dibersamai oleh Ibu Misbah sebagai trainer yang nantinya akan mengampu pada saat materi pelatihan analisis bibliometrik kali ini. Oke, selamat malam Bu Misbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, berikut tadi sudah diberikan pengantar oleh Pak Jo, Bu Misbah. Kita bisa langsung saja mulai untuk mempersingkat waktu dalam pelatihan di sesi pertama tentang apa itu bibliometrik. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon izin Pak Jo ya menyampaikan materi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Bapak Ibu ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah pertemuan perdana kita gitu ya untuk membahas terkait dengan bibliometrik analisis. Nah, sebelum lebih lanjut, izinkan gitu ya. Saya memperkenalkan diri. Di sini saya adalah Misbah gitu ya dari Universitas Lambung Mangkurat. Ya, insya Allah selama 8 kali pertemuan akan membawakan materi terkait dengan bibliometrik analisis dengan outputnya adalah harapannya ya nanti kita bisa menyusun manuskrip dari bibliometrik analisis. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu begitu ya, bagaimana peluang dari bibliometrik ini gitu ya di Scopus, maka berdasarkan penambangan data yang saya lakukan gitu ya pada hari ini, yaitu 16 Januari 2026. Nah, kita lihat jumlahnya ini sangat banyak, Bapak Ibu, yaitu sekitar 40.980 begitu. Dan kalau kita lihat trennya, ini terus meningkat gitu ya. Nah, ini kenapa kemudian turun terjun bebas ya? Karena ini 2026 dan ini kan baru tanggal 16 Januari, makanya dia turun bebas. Nah, tapi kalau saya bandingkan antara 2025 dengan 2026, memang dia mengalami peningkatan. Dan bahkan di sini Bapak Ibu kalau dilihat artikel yang bibliometrik analisis gitu ya, yang sudah terbit di 2006 itu sudah banyak gitu ya beberapa. Nanti bisa Bapak Ibu sendiri buktikan ya dengan meng-cross-check di bibliometrik yang ada di Scopus. Nah, kalau kemudian ini adalah terkait dengan tahun publikasinya ya, yang kemudian semakin tahun trennya semakin meningkat untuk jumlah publikasi bibliometrik. Nah, berikutnya adalah berdasarkan pada subjek area. Nah, di mana di sini didominasi gitu ya oleh obat-obatan, kemudian diikuti oleh social science gitu ya, computer science, engineering, environmental, biochemistry gitu ya, dan seterusnya. Jadi bibliometrik ini tidak hanya eh, miliknya mungkin satu bidang tertentu tidak, tapi bibliometrik ini bisa dipakai gitu ya oleh bidang-bidang yang lain sebagaimana yang tertera pada layar begitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan bibliometrik itu sendiri apa sih begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi yang namanya bibliometrik ini adalah sebuah metode matematika gitu ya dan juga statistik yang dia mempelajari dan juga mengidentifikasi pola dalam penggunaan literatur atau publikasi dan juga jasa perpustakaan sebagai bahan analisis yang tujuannya adalah untuk mengetahui gitu ya perkembangan dari literatur khusus, apakah itu nanti dari kepengarangan gitu ya, kemudian dari publikasi ataupun juga pada penggunaannya. Nah, ini menurut Rich tahun 2014. Nah, kemudian yang berikutnya, bibliometrik ini digunakan untuk mendeteksi gitu ya profil publikasi pada topik tertentu
dan untuk melihat bagaimana trennya dalam suatu disiplin ilmu. Nah, ini menurut Alban Moran tahun 2017. Nah, ini adalah tools Bapak Ibu yang bisa digunakan gitu ya dalam kita melakukan visualisasi yang disebut dengan post viewer. Nah, post viewer ini Bapak Ibu dia akan melakukan visualisasi gitu ya, mapping data. Nah, untuk post viewer sendiri ini gratis Bapak Ibu. Nanti silahkan di-download gitu ya, tinggal dikunjungi di googling saja post viewer download begitu. Nah, tinggal nanti untuk yang Mac silahkan gitu ya nomor 2. Kemudian untuk yang Windows silahkan pilih yang nomor 1. Nah, nanti mendownloadnya juga sebentar, tinggal nanti diinstal juga mudah gitu ya. Dan pastikan Bapak Ibu ini sudah terinstall Java terlebih dahulu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah outline gitu ya Bapak Ibu dari artikel bibliometrik. Nah, jadi pada malam hari ini sifatnya kita selayang pandang dulu begitu Bapak Ibu ya. Apa sih bibliometrik ini secara umum? Nanti mulai besok gitu ya di pertemuan kedua dan seterusnya lusa maksud saya. Nah, baru nanti kita step by step gitu ya. Tahapannya sampai nanti di pertemuan ke-8 ini adalah harapannya bisa submit gitu ya manuskrip yang sudah dibuat. Secara umum, untuk outline dari artikel bibliometrik ini sama saja dengan original research ya, bahwa di bagian pendahuluan ada namanya state of the art gitu ya, ada kemudian gap analysis, ada novelty, kemudian ada tujuan yang nanti disertai dengan pertanyaan penelitian. Nah, untuk metode untuk bibliometrik analisis ini Bapak Ibu banyak gitu ya para ahli yang kemudian menyampaikan tahapannya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu gunakan punyanya siapa yang kemudian dirujuk begitu. Nah, di sini saya contohkan adalah punyanya Zupik dan Carter gitu ya, bahwa tahapan bibliometrik itu ada 5. Yang pertama adalah study design. Nah, di sini Bapak Ibu nanti menyusun gitu ya pertanyaan penelitian yang akan dijawab di dalam manuskrip bibliometrik ini. Nah, kemudian yang kedua, data collection, berarti dalam hal ini Bapak Ibu menggunakan basis data Scopus ya, nanti dengan kata kunci apa. Nah, itu nanti terkumpul berapa dokumen. Nah, kemudian di tahapan ketiga, dari dokumen yang tadi Bapak Ibu peroleh, kemudian akan dilakukan analisis lebih lanjut gitu ya. Mana yang kemudian sesuai dan mana yang tidak sesuai. Kemudian yang keempat adalah visualisasi. Nah, dalam hal ini menggunakan post viewer. Baru yang terakhir adalah interpretasi gitu ya dari gambar hasil dari post viewer tersebut begitu. Nah, kemudian nanti sajikan tahapan 5 ini gitu ya dalam bentuk gambar. Kemudian sebutkan tadi data yang digunakan. Dalam hal ini adalah Scopus. Dan penting Bapak Ibu kapan data ini ditambang ya. Nah, itu dituliskan. Misalnya hari ini kita nambang. Berarti, oh data ini ditambang pada tanggal 16 Januari 2026. Nah, kemudian kriterianya nanti dalam melakukan exclude mana yang sesuai dengan kriteria mana yang tidak juga Bapak Ibu harus cantumkan. Nah, berikutnya hasil dan pembahasan ini nanti silahkan disajikan gitu ya sesuai dengan pertanyaan penelitian. Kemudian mohon untuk nanti didukung gitu ya oleh beberapa referensi yang relevan. Nah, terakhir adalah simpulan. Ini akan menjawab tujuan penelitian, implikasi, dan juga keterbatasan dari penelitian. Nah, ini adalah best practice Bapak Ibu ya dari artikel yang sudah saya susun bersama tim dan juga sudah dipublikasikan. Ini di Scopus Q 3. Nah, di sini ya yang menjadi kata kunci adalah thinking skill dan juga ESD ya, yaitu Education Sustainable Development. Nah, yang lainnya itu adalah pemanisnya begitu Bapak Ibu ya. Visualisasi and analysis of mapping bla 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 tuh ibaratnya pemanisnya. Kemudian bibliometric research, ya di sini saya gunakan 6 tahun terakhir begitu.
Nah, adapun pertanyaan penelitian, di sini saya hanya 4 saja, karena saat itu terbatas pada maksimum jumlah halaman, yang hanya diperbolehkan 10 halaman saat itu. Nah, jadi hanya 4 pertanyaan penelitian yang digunakan. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana jumlah publikasinya tiap tahun, kemudian top 10 sources-nya gitu ya. Ini jurnal mana sih yang kemudian banyak menerbitkan artikel terkait dengan kata kunci saya tadi. Nah, kemudian negara mana saja gitu ya yang kemudian juga banyak menerbitkan, bukan menerbitkan, meneliti gitu ya. Nah, terkait dengan topik tersebut. Dan terakhir adalah bagaimana analisis dari co-occurrence-nya gitu ya, dari visualisasi topik yang tadi saya cari. Nah, jadi ada 4 pertanyaan penelitian. Nah, kemudian dari 4 ini, nah kemudian kita lanjut kepada metode dari bibliometrik. Nah, di sini langsung saya contohkan dalam bentuk diagramnya. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu dilakukan collection gitu ya, data collection dengan source-nya adalah artikel title, abstrak, dan juga keywords. Dengan kata kuncinya adalah thinking skill dan juga education for sustainable development or ESD. Nah, jangan lupa Bapak Ibu tuliskan, tadi seperti yang saya sampaikan, kapan data ini ditambang, yaitu 21 Mei 2024. Berapa kemudian dokumen yang diperoleh, yaitu 762. Nah, dari 762 ini Bapak Ibu kemudian melakukan screening gitu ya, melakukan limitasi. Oh, dalam hal ini misalnya apa? Yang saya gunakan adalah 6 tahun terakhir, dari 2018 sampai 2024. Oh, yang saya analisis nanti adalah dari artikel yang di jurnal dan juga conference paper yang ada di proceeding. Sedangkan buku gitu ya, book chapter dan lain sebagainya itu di exclude. Nah, publikasinya tahapannya adalah yang final, kemudian bahasanya yang berbahasa Inggris, begitu. Nah, dari hasil screening ini, Bapak Ibu, maka tersisa 398 yang kemudian dianalisis, mapping, dan juga visualisasi menggunakan post viewer, seperti itu. Jadi tahapan secara umum begini, Bapak Ibu. Nah, lalu setelah kita masukkan gitu ya ke dalam post viewer yang nanti Bapak Ibu akan install ya di pertemuan berikutnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini sebagai contoh adalah top 10 country. Ibaratnya 10 negara mana saja sih gitu ya yang banyak meneliti pada topik tersebut. Nah, Bapak Ibu bisa lihat dari visualisasi post viewer. Nah, kalau boleh izin ya, saya bertanya, negara mana ini yang paling produktif atau menduduki urutan pertama, Bapak Ibu, pada topik thinking skill ESD? Nah, silahkan bisa di-unmute, memberikan jawaban. US. US, United States. United States, Baru diikuti dengan and United United Kingdom. Kingdom. Yang bolanya besar. Iya. Iya, Iya. oke, baik. Wah, ini Mas udah jago-jago tuh berarti ya. Betul sekali. Nah, jadi negara terproduktif itu adalah US gitu ya, karena bulatannya yang paling besar. Bulatan yang besar itu menunjukkan frekuensi kemunculannya juga banyak begitu ya. Oh, berarti banyak nih di negara tersebut yang meneliti tentang topik tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini berdasarkan hasil analisis co-occurrence, Bapak Ibu ya. Nah, bahwa dengan kata kunci tadi adalah thinking skill dan juga ESD, nah maka menghasilkan gitu ya beberapa klaster. Dalam hal ini bisa dilihat dari warna gitu ya. Ada yang warna merah, warna biru, kuning gitu ya, hijau. Ini nanti akan memiliki artinya masing-masing begitu. Nah, kemudian berikutnya, nah kenapa ini jadi banyak gambarnya Bu Misbah? Nah, ini gitu ya, tergantung nanti dari para peneliti atau penulis. Yang mau dilihat itu kata kunci apa-apa saja gitu ya.
Nah, kalau saya, karena tadi yang saya cari adalah thinking skill ini, jenisnya apa-apa saja sih yang muncul? Nah, oh, ternyata pas saya cross-check ada nih. Misalnya gambar B, critical thinking skill ya. Kemudian ada problem solving skill. Kemudian ada design thinking ya. Kemudian ada decision making, systematic thinking, creativity, bahkan yang terakhir adalah computational thinking begitu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti tinggal dilihat masing-masing ya kata kunci yang mau nanti dianalisis lebih lanjut itu apa begitu sehingga bisa jadi akhirnya menampilkan lebih dari satu gambar. Nah, selain dari itu, Bapak Ibu dari network visualization, kita juga bisa lihat dari overlay-nya. Nah, di bagian overlay ini akan memunculkan tahun, Bapak Ibu. Nah, di sini tertera yang terkini itu yang berwarna kuning. Nah, di sini tertulis 2022. Maka di sini bahasanya, oh bahwa topik ini gitu ya, kalau misalnya sekarang, karena saya ambil datanya 2024 saat itu ya, ini 2022, berarti kan 2 tahun terakhir. Nah, jadi saya bahasakan bahwa di 2 tahun terakhir, topik ini banyak dikaitkan dengan apa? Nah, maka tinggal Bapak Ibu lihat bulatan yang berwarna kuning ya. Oh, banyak dikaitkan dengan STEM, banyak dikaitkan dengan STEAM, dengan teacher, dengan COVID-19, begitu. Nah, hal inilah yang nantinya ya bisa menjadi novelty gitu ya atau menjadi dasar untuk Bapak Ibu melakukan penelitian selanjutnya begitu. Nah, ini gitu ya bagian dari overlay visualization. Nah, nanti dari materi yang saya berikan Bapak Ibu ini adalah beberapa artikel gitu ya saya bersama tim yang sudah terbit di jurnal ataupun di Proceeding Index Scopus begitu ya. Ini kalau tidak salah ada sekitar hampir 40-an seingat saya. Nah, di sini ada ID Scopus saya, nanti tinggal Bapak Ibu klik saja, maka akan muncul gitu ya artikel-artikel saya yang sudah terbit di Scopus. Nah, tinggal Bapak Ibu cross-check saja mana yang bibliometrik. Nah, demikian Bapak Ibu selayang pandang ataupun overview gitu ya terkait dengan analisis bibliometrik. Nah, silahkan saya buka untuk sesi diskusi dan juga tanya jawab. Silahkan Mas Wildan. Saya Bu tanya Mbak Mas. Baik, terima kasih Bu Misbah. Baik, Bapak Ibu, monggo silakan jika ingin ada yang Saya ditanyakan. Oke, Pak Miswanto, ya selamat malam Pak. Nggih, bagaimana berikut langsung ditanyakan? Pak Ildan. Sekarang yang saya mau tanyakan topik kekinian. Saya kebetulan membidangi manajemen keuangan. Kira-kira untuk mencari topik kekinian yang sekiranya laku di Scopus itu caranya gimana gitu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Langsung saja Mas Wildan ya. Ya, baik Ibu, langsung silakan. Oke. Nah, biasa kalau topik terkini itu kan, kalau saya Pak ya mohon izin by experience, biasa saya dapatkan dari hasil pertemuan ilmiah gitu ya, apakah kita mengikuti conference atau lainnya ya, ataupun mengikuti kuliah tamu. Nah, dari situ kan biasa kita dapat insight ya, oh ini nih hot yang sedang terkini. Sama seperti hal yang tadi kan, oh terkait dengan thinking skill. Namun sekarang kan karena sedang ramai SDGs gitu ya, kemudian karena saya bidang pendidikan, makanya saya kaitkan dengan ISD begitu. Sebentar, Mbak. Putus suaranya. Iya. Mohon maaf Bapak Ibu, Sinyal, mungkin sinyalnya Bu Misbah baru ya sinyal Uni. ini. Oke. Bisa nggak memanfaatkan Scopus AI Iya, untuk mencari yang sinyal. kekinian? Sebentar, Bisa sinyal juga nanti Bapak. jelek. Nah, Nah, nanti itu bisa kita lihat konseptualnya, alur keterkaitan antara topik yang Bapak cari itu bisa juga nanti fokus HI. baik sebentar lah. Oke. Sebentar kita tunggu Bu Misbah. Pindah device dulu. Sinyal ini Oke, Ibu sinyalnya Misbah. jelek.
Ya, sebentar. Oke. Mas Wildan, Ibu pindah device ya, kayaknya ini apa Ya, sinyalnya di laptop hang. Ibu pindah ke HP sebentar. oke. Siap, Bu. Sebentar. Cuma di laptop gambarnya nggak gerak, makanya hang. Sebentar. Oh, oke. Baik, Bapak Ibu mohon tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Terjadi kendala teknis. Ini nanti kita akan jawab pertanyaan Bapak Ibu segera dengan Bu Misbah. Baik, di sinyal kita nih. Recording in progress. Oke, Bu Misbah, apakah sudah tersambung kembali? Oh, Bentar ya Mas, ini biar nggak ada G. Oke, baik. Nah, Ibu lanjutkan tadi menjawab pertanyaan dari Bapak. Kalau tadi by experience ya, Pak. Nah, kalau kita mau menggunakan Scopus AI gitu ya, ataupun juga yang lain silahkan, tinggal Bapak masukkan saja gitu ya, promptnya misalnya apa, isu terkini terkait dengan manajemen keuangan apa begitu. Nah, itu nanti bisa kemudian dicari referensinya lebih lanjut itu juga bisa. Oke. Mungkin Mas Wildan bisa sambil share screen, mungkin sambil dicontohkan yang di Scopus AI, coba Mas. Baik, Ibu, saya coba buka Scopus AI-nya. Saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Udah, Bapak. Oke, nah ini di sini ada Scopus AI, Bapak Ibu. Nah, kita praktekkan dengan apa, Ibu, Bu Misbah? Tadi punya Bapak manajemen keuangan tadi. Hah, manajemen, financial management berarti ya? Ibaratnya kalau bahasa Indonesianya kan ibaratnya isu terkini gitu ya dalam manajemen keuangan begitu. Atau hot issue boleh ya, atau current issue silahkan, atau trend issue, nah silahkan mana yang mau digunakan. Tren gitu ya, Bu? Gini. In last 5 years. Uh, yes. Nih, nanti seperti ini, Bapak. Oke. Big data, digital finance ini.
Itu ada sustainable dan green finance ya tadi Mas Wildan. Ya, ini. Tadi nomor berapa ya? Nah, mungkin Pak kalau saya ya, mungkin lebih ambil yang nomor 3 begitu. Karena tadi kan yang sedang ramai kan yang SDGs ya beberapa tahun terkini kan. Kemudian Bapak dari ekonomi, nah mungkin bisa diambil tuh yang terhadap sustainable and green finance-nya begitu. SG itu ya. Nah, jadi bisa sambil ini ya Pak diraba-raba nih. Oh, berarti nanti mau kata kunci yang saya buat untuk menyusun manuskrip. Nah, itu silahkan Pak, apakah mau pakai sustainable dan juga green finance nanti dengan apa mangga gitu ya. Dan Ya, ya. harapannya nanti kata kunci ini tetap ya Pak konsisten hingga akhir karena nanti kalau berubah kata kunci nanti berubah lagi apa dalam menyusun isi artikelnya begitu. Iya, iya, iya. Oke. Jadi kayak trend isu atau current isu gitu ya Bu ya. Betul, nggih. Kan memang sedang ramai ya Pak green economy gitu ya. Pokoknya sustainable and green ini kan memang sedang in ya begitu. Iya, iya. Kan itu kan cukup yang masih luas, mungkin di breakdown lagi ke bagian-bagian dari finance kan itu ada lagi ya. Nggih, betul, nggih. Nah, ini nanti bisa sebagai pemanisnya kan, apakah misalnya untuk mendukung green finance-nya gitu ya. Nah, nanti kata kunci yang utamanya itu yang sifatnya spesifik begitu Bapak Miswanto, nggih. Jadi itu topiknya dalam arti dalam beberapa kata ya gitu ya, tidak 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 hanya Nggih, satu atau dua kata, tapi ada topik besar itu ya, gitu atau gimana? betul, nggih. Nah, sama seperti saya tadi Bapak, kan kata kunci utamanya saya pakai kan adalah yang keterampilan berpikir begitu. Ya. Nah, lalu saya kaitkan kan dengan isu terkininya adalah education sustainable development. Nah, jadi sama nanti punya Bapak juga begitu. Nah, topik utamanya apa nih kata kunci utamanya? Berarti kan yang tadi khusus ya Pak di manajemen keuangan apa. Nah, baru nanti kan ditambah dengan misalnya apakah tadi green finance gitu ya atau langsung sustainable and green finance juga silahkan begitu. Jadi ini untuk menyambungkan dengan hot terkininya. Tapi kata kunci utamanya yang spesifik tadi yang kata Bapak kan di breakdown lagi gitu ya sehingga ciri khusus begitu. Materi tadi bisa nanti di-share di grup ya Bu ya. Nggih, nanti di-share Bapak, pasti Pak. Hmm. Itu topik itu thinking itu lagi populer atau gimana Bu? Kata Betul thinking, Pak, kalau sekarang ini kan kalau dalam pendidikan tuh kan computational thinking. Nah, itu sedang ramai kan di 1-2 tahun terakhir gitu. professional thinking. Computational, komputasi Pak, berpikir Oh. komputasi. Nggih. Oh. Nah, itu dikaitkan dengan bidang saya bisa ya Bu ya? Ah, mangga Pak, nggih. Hmm. Computing thinking gitu Nanti ya. nggih. Nanti sambil kita lihat Pak, saya lupa di nanti pertemuan keberapa ya Mas Wildan terkait dengan kata kunci. Nah, sambil kita cross check juga kan datanya atau Ya. dokumennya. Apakah nanti dokumennya banyak gitu ya ataukah sedikit? Nah, nanti akan mempengaruhi juga begitu. Mau lagi tanya boleh Ibu? Mangga Pak. Ada literatur review yang menghasilkan kayak hipotesis atau proposi itu bisa juga ya Bu ya? Kalau ini kan yang Ibu buat kan tidak menghasilkan proposisi atau hipotesis ya Bu ya? Enggak ya? Nggih. Nggih. Nah, jadi kalau dalam paper review itu kan sebenarnya banyak ya Pak ya. Kalau izin sependek pengalaman saya, pengetahuan saya, untuk paper review itu secara umum gitu ya, ada dua. Ada yang namanya narrative review, ada yang namanya systematic literature review. Kalau narrative review itu kan dia namanya saja naratif gitu ya, berbeda dengan sistematik. Jadi berapa artikel yang dianalisis gitu ya, misalnya ada 10 ya sudah 10 itu tanpa ada perlakuan khusus, maksudnya tanpa ada yang di-exclude gitu ya dan lain sebagainya.
Nah, tapi kalau systematic literature review, biasa kan yang kita ketahui Bapak Ibu adalah metode Prisma ya. Jadi Iya, kan iya. dengan kata kunci ini, kemudian nanti dilakukan screening, terdapat sekian dokumen, kemudian kita lihat eligible-nya dengan kriteria inklusi, kriteria eksklusi, oh berapa nanti yang kemudian tersisa dan seterusnya. Nah itu namanya sistematik ya, systematic literature review. Nah nanti di systematic literature review itu nanti juga macam-macam gitu ya, atau eh, eh, kalau saya bilang SLR ini adalah yang murninya. Kalau nggak murninya itu ada bibliometrik analisis gitu ya. Ada nanti namanya meta analisis. Nah, kalau meta analisis kan dia lebih kental Bapak Ibu ya dengan statistik karena ada perhitungan efek size begitu. Nah, nanti ada lagi yang lain sebagainya. Jadi review ini banyak macamnya. Nah, tapi yang kita latih selama 8 pertemuan ini adalah yang bibliometrik begitu. Jadi bibliometrik sama sistematik beda ya, Bu ya? J. Tapi nanti ada juga Pak yang mau menggabungkan gitu ya. Kalau kita lihat nanti artikel-artikel di Scopus, ada yang dia pakai Prisma, tapi juga apa ibaratnya plus bibliometrik juga ada begitu. Jadi banyak macamnya. Tapi ya kita usahakan karena ini anggaplah gitu ya, semua adalah beginner dulu. Nah, kita fokus ke bibliometrik saja tanpa di combine gitu ya dengan metode yang lain begitu. Hmm. Sementara begitu, Bapak. Ya, monggo yang lain dulu. Oke, makasih Bapak. Oke, selanjutnya Bapak Ibu yang lain, misalkan dari Bu Santi, ini ada pertanyaan. Atau Bu Zulmeda. Belum ada. Oh, Bapak, mohon maaf. Bapak, oke. Dari Bapak Ibu yang lainnya, mungkin ada pertanyaan tentang bagaimana bibliometrik itu. Ya, saya kira dijelaskan lebih lanjut nggak apa-apa. Bibliometrik. Bedanya sama sistematik di mana itu. Boleh tanya? Boleh, Bapak Bahrani. Ya, eh, kira-kira kalau memang fokus dalam mengerjakan ini berapa lama? Paling lama ya, paling maksimal bisa menghasilkan sebuah artikel. Kalau lagi fokus ya, kira-kira berapa lama? Oke, ini. Oke, baik. Nah, kalau ini kan kita dilatihkan di sini apa 8 kali pertemuan gitu ya, di mana 1 kali pertemuan itu kan ya sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, kalau itu fokus, memang insya Allah 8 kali pertemuan bisa menghasilkan. Nah, kalau misalnya hitungan hari, saya pernah dalam waktu 3 hari selesai begitu. Itu sudah tinggal dengan siap submitnya, gitu ya, sudah finishing, grammar dan seterusnya begitu ya. Tadi Pak dengan syarat ketentuan berlakunya gitu ya. Harus fokus kata Bapak tadi. Seperti itu. Enggak, saya cuma mau konfirmasi aja. Jadi bibliometrik itu kita review daripada jurnal-jurnal itu aja poinnya, Bu, ya. Betul Bapak Ingge. Nanti dari sana kita akan lihat gitu ya, apalagi yang tadi ke apa? Yang ke occurrence untuk network tadi ya. Kan ada beberapa warna tuh ya Pak. Tadi kan kayak ada warna merah dan seterusnya itu akan menunjukkan klaster. Nah, nanti masing-masing klaster ini akan kita bahas. Oh, klaster yang pertama ini membahas tentang apa sih topik besarnya. Nah, itu yang nanti akan diulas lebih lanjut sehingga bisa jadi akan memunculkan novelty untuk penelitian selanjutnya begitu. Paham, makasih Ibu, makasih. Izin Bu, Bu Misbah mau tanya, ada nggak ini, maksudnya kalau misalnya pas kita kasih masuk kata kunci terus hasil paper yang ditemukan itu ada nggak apa berapa banyak begitu yang seharusnya kadang-kadang kita kasih masuk kata kunci paper yang ketemu di Scopus itu jumlahnya sedikit. Oke, gitu. Nah, itu nanti akan kita coba di pertemuan kedua atau ketiga ya Mas Wildan. Nah, usahakan
sebelum dia dilakukan screening gitu ya, dilakukan limitasi, usahakan itu semuanya di atas 50. Jadi setelah analisis, usahakan paling tidak adalah paling sedikit itu adalah 50 dokumen seperti itu. Makanya tadi kita juga akan bisa jadi Bapak Ibu kalau hari ini punya kata kunci ya. Nah, nanti kan kita search tuh di Scopus yang premium ya. Oh, kalau ternyata hasilnya di bawah 50, nah padahal kan belum dilakukan limitasi ya. Kalau Heeh. dilakukan limitasi berarti kan kurang lagi daripada Kurang itu. Nah, lagi. Bapak Heeh. Ibu harus diperluas berarti kata kuncinya, jangan dipersempit. Makanya nanti kita sambil cross check Bapak Ibu ya di Scopusnya. Oh, dengan kata kunci ini berapa dokumen begitu. Oh, kalau ternyata lebih dari 100, oh, oke aman lah gitu ya. Di atas 70 aman lah karena kan nanti baru dilakukan limitasi. Harapannya setelah dilakukan limitasi itu setidaknya paling sedikit 50 dokumen begitu. Oke, baik. Kalau terlalu sedikit ya kurang mantep Bu ya. Oke. Mohon izin Bu Misbah, mohon maaf saya Iya, off iya. kamera. Boleh diulang nggak Bu tadi cara cari apa tren isunya ya? Kita Iya. buka Scopus. Mangga Mas eh, Wildan pakai yang Scopus AI tadi Mas Wildan. Oke. Nah, Ibu di bidang apa biar ini Mas Wildan coba demonstrasikan Ibu. iya. Berarti kita bagian apa tuh ya? Explore, topic, and discover. Itu Ibu ada Eh, Scopus AI ya Ibu. Scopus AI. Oh, punya saya nggak ada Scopus AI itu caranya gimana ya? Mangga Mas Wildan bagaimana memunculkan Scopus AI? Ya, untuk Scopus AI sekarang memang kita tidak bisa akses dengan shortcut kemarin ya, Ibu. Jadi jika di laptopnya tidak muncul, ini berarti memang belum tersedia. Kalau dulu kita bisa berikan kata kunci itu di sini, tapi sekarang sudah kita tidak bisa akali kembali gitu. Nah, nanti misalkan seperti itu, Bapak Ibu Hmm, bisa gunakan AI yang lainnya. Itu hampir sama juga. kita jadi pakai AI chat GPT atau seperti itu. Boleh. Untuk bisa memapping nanti apa tren yang sedang muncul atau yang menarik untuk Bapak Ibu juga bisa. Bisa minta linknya ini ya Mas Wildan. Link apa Bapak? Mohon maaf. Yang Ini Scopus. HTTPS. Ya ini. Nah, ini Scopus nanti kita Kebetulan kan saya kirimkan. Oke. Kebetulan kan saya tadi dapat yang akses Scopus ya. Ya. Itu yang saya didapat itu nggak ada Scopus AI-nya ya. G. Nah, ini belum muncul. Kadang itu Scopus saya ini belum ya apa namanya cukup random. Jadi kadang muncul di laptopnya, kadang juga tidak, tapi itu nanti tidak kita ketahui ini pengaruhnya apa. Apakah karena support laptopnya ataupun dari eh, website yang digunakan. Jadi dulu kita bisa akali Bapak Ibu. Jadi kita sisipkan Scopus AI di sini, tapi sekarang kita sudah tidak bisa gunakan itu lagi. Itu. Jadi nanti kita praktekkan dulu dari sini. Misalkan Ibu ingin memberikan apa kata kuncinya, nanti kita akan praktekkan dulu gitu. Saya kebetulan kan dalam nursing ya. Terus Oke. saya fokusnya ke manajemen itu manajemen nursing. Nursing Management ya. Hmm. Oke. Nah, nanti seperti ini key trendnya.
digital transform, e-leadership, kemudian impact COVID on leadership, human resource management, theoretical. Nah, ini salah satunya. Nah, kalau bisa dikaitkan misalnya tadi dengan digital gitu ya, dan juga apa tadi e-leadership ya. Nah, mungkin bisa ke sana Bu ya. Ibu kata kuncinya apa? Hmm. Nah, nanti coba kaitkan ke sana begitu. Karena kan yang berbau-bau digital ini kan juga sedang in kan ya, begitu. Nah, begitu Ibu G. Ya, baik, terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Izin, Mas Wildan mau tanya, Mas. Ye, Ibu Adre, Ibu Ade. Ya, maaf saya off kamera. Ini kan yang kali pertama saya mengikuti sesi ini ya, Mas ya. Sebelumnya memang karena saya lagi lanjut studi, memang disarankan untuk melakukan analisis bibliometrik ini untuk mencari topik atau tema untuk disertasi gitu ya. Kalau sebelumnya kami sudah melakukan secara manual, tapi kalau manual kan nggak mungkin kita melakukan analisis review untuk ratusan artikel ya, mungkin hanya beberapa gitu yang harus kita dengan bibliometrik ini memang disarankan mungkin untuk oleh promotor kami untuk melakukan mengangkat tema atau menyusun dengan bibliometrik ini. Tapi memang infonya memang harus sebanyak ya Mas, ratusan ya. Kalau kami beberapa teman yang sudah melakukan analisis ini memang mereka mendapatkan temanya, fenomenanya, kemudian deskripsinya, tapi memang jumlah yang artikel Scopus yang dapat memang harus banyak gitu ya Mas ya. Mungkin tadi kalau Bu Miss Bah mau Nanti bisa ditanyakan kepada Bu 50. Misbah. Oke. Ya, Ye. tadi kan minimal 50 ya tadi ya Bu ya. Minimal 50 paper, tapi itu yang sebelum eh, dilakukan limitasi lagi. Nah, untuk beberapa tadi mungkin nanti juga PR-nya itu mencari ratusan artikel itu bagaimana cara cepatnya gitu ya. Kemudian dengan akun kita yang diterima ini misalnya akun Scopus yang kami terima gitu ya. Pelatihan ini atau yang AI yang open access yang seperti apa gitu. Kebetulan saya memang di bidang akuntansi, bidang saya Mas. Oke. Sebetulnya juga saya lagi mencari topik untuk proposal disertasi saya gitu terkait dengan sistem informasi akuntansi dan audit gitu. Jadi fenomena seperti apa gitu kan, kemudian tema menarik seperti apa yang saat ini fenomena terjadi, kemudian kita membuatnya tadi menyusunnya dengan bibliometrik tadi. Terima kasih Mas Wildan. Baik, itu pertanyaan dari Ibu Dewi nggih. Monggo, Bu Misbah bisa dijawab nanti untuk pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Bu Ade gitu ya. Jadi sambil sharing ya Bu ya, ini juga by experience. Jadi kemarin pun saya menyelesaikan tugas akhir disertasi itu Ibu dari judul itu saya setiap variabel itu saya jadikan analisis bibliometrik papernya gitu ya. Ada yang terbit di Proceeding Scopus dan juga Jurnal Scopus. Jadi kurang lebih ada sekitar 6 artikel Ibu yang bibliometrik analisis gitu ya untuk yang tugas akhir saya kemarin waktu S3. Jadi memang betul gitu ya. Tadi kan apakah berdasarkan network visualization gitu ya, apakah nanti berdasarkan analisis overlay. Nah, kita bisa melihat nanti ya. Oh, ada nih yang ibaratnya kan belum terhubung. Beberapa kata kunci ini yang belum terhubung. Oh, ada misalnya kan semakin jauh antar dua kata kunci itu juga menandakan frekuensi kemunculannya juga masih sedikit. Nah, berarti kan ini akan menjadi novelty gitu ya, bisa jadi novelty ataupun ibaratnya menjadi landasan begitu ya bagi kita untuk melakukan penelitian selanjutnya. Begitu Ibu Nggih. Jadi memang harapannya
memang lebih daripada 100, dan pada intinya adalah ketika nanti dilakukan limitasi gitu ya, analisis lebih lanjut, setidaknya adalah minimal 50 dokumen begitu, Ibu Ade. Terima kasih Bu Misbah. Jadi sama-sama Ibu semangat ya untuk ininya menyusun proposalnya. Terima kasih Bu doanya. Ya, Oke, Assalamualaikum Bu Misbah. Maaf saya oke, ingin tanya nih Bu Waalaikumsalam. Misbah. Kalau yang untuk kita mereview ini, apakah mesti harus mengikuti tren? Misalnya, apakah bisa misalnya sesuai lah dengan topik dari disertasi kita, misalnya seperti intelektual kapital, lalu kita mereview beberapa artikel yang memang dari eh, eh, pengarang yang lainnya, kemudian beberapa tahun kita review, apakah bisa seperti itu, Bu? Bisa, Ibu, bisa. Oke. Tapi ya tadi sambil kita cross check juga ya. Tadi jumlah dokumennya, karena jumlah dokumen itu akan mempengaruhi, misalnya kita submit ya ke suatu jurnal. Jumlahnya sedikit, dia pasti nanya kan, kenapa artikel yang dianalisis sedikit jumlahnya, alasan ilmiahnya apa? Nah, seperti itu. Nanti akan Tidak mesti tahun yang terbaru kan Bu ya. Misalnya tahun tua lah, misalnya tahun 1900 berapa gitu. Itu masih bisa kita oke. review gitu Bu. Bisa Ibu, nggih. Jadi begini, misalnya ya, ini juga salah satu rasionalnya begini. Misal, ketika kita dengan kata kunci X tersisa misalnya hanya 50 dokumen nih ya. Kalau kita limitasi berarti kan kurang dari 50 nih ya. Ya sudah, berarti kita akan menganalisis dari awal dia kemunculan sampai sekarang. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Jadi ibaratnya untuk tahun publikasi kita tidak melakukan limitasi. Nah, itu juga boleh Ibu. Oke. Tapi kalau misalnya, oh saya banyak Bu Misbah lebih daripada 100 gitu ya. Jadi saya pengennya nih 10 tahun terakhir saja juga silahkan gitu ya. Mau 5 tahun terakhir juga silahkan. Mau 3 tahun terakhir juga silahkan. Jadi nanti Bapak Ibu limitasi yang digunakan gitu ya. Apakah tadi terkait dengan tahun publikasi, apakah terkait dengan yang saya gunakan hanya jurnal saja, jurnal dengan proceeding, semuanya masuk termasuk buku ataupun yang lainnya, Bapak Ibu harus punya alasan ilmiahnya. Intinya seperti itu. Mau tanya, Terima kasih Bu Misbah. Misbah. Sama-sama. Nggih, Mau mangga tanya, Pak Anton, nggih. Iya. Penelitian saya kebanyakan dengan breast cancer ya. Terus gimana caranya membuat judul supaya saya bisa masuk dengan bibliografi ini. Oke, dengan bibliometrik ini ya Pak ya. Bibliometrik ini ya. Oke. Mas Wildan mohon izin kita coba masuk mencari referensi dengan kata kunci Pak Agung tadi, Mas Wildan. Kata kuncinya apa Bapak? Breast cancer menggunakan mesin learning dan deep learning. Breast kanker payudara. Oh. Breast cancer ya? Ya, betul. Breast cancer. Ya. Kebalik. Breast ya. Cancer. Ada di bawah itu. Oke, ini breast cancer. Tadi Bapak dengan apa? Mesin learning tadi ya Pak? Ya, mesin learning sama deep learning. Coba. Kita lihat dulu ya kalau spesifik seperti ini, maksudnya kan ini banyak nih kata kuncinya. Ya, kita lihat dulu. Learning. Dokumennya muncul banyak. Ya, mesin learning ya. Sama deep learning ya Mas Wildan. Iya, deep learning. Deep learning ya. Oke, 3.000 ya. Banyak ya nih Mas Wildan. Iya, padahal udah spesifik ini ya, Bu. Akhirnya kalau spesifik, tapi ini Mas Wildan, ini tadi sudah pakai yang title, coba title saja, tanpa title abstrak dan keyword, coba di back.
Ini title saja ya. Betul, karena kalau misalnya banyak Bapak Ibu ya jumlah dokumen yang ditemukan, nah coba dengan artikel title saja. Oh sedikit ya 76. Nah ini mangga Pak, ini kalau 76 kan mungkin. Nah kenapa tadi saya pakai artikel title? Karena kan kalau artikel title ya, apa yang dijudul kan pasti isinya mengacu dengan apa yang dijudul begitu. Jadi insya Allah ibaratnya tidak terlalu melenceng lah dokumen yang kita temukan. Nah, kalau jumlahnya 76 seperti ini, maka kita lihat dulu gitu ya di tahunnya. Coba Mas Wildan izin, yang individualnya coba diklik. Nah, ini kalau kita lihat ya kita guessing aja nih. Kalau 5 tahun terakhir dari 2021 sampai 2025 itu 2, 3, 4, 50 sekian ya. Kayaknya ya Mas Wildan. Ya. Nah, coba berapa? Masih Oh, 70. masih 71, masih aman ya. Nah, maka tidak masalah kalau mau menggunakan 5 tahun terakhir. Tapi kalau ternyata masih sedikit, ternyata ketika di 5 tahun terakhir sedikit ya sudah, berarti Bapak bahas dari awal kemunculan dia gitu ya, sampai 2025. Begitu Bapak Agung. Kira-kira judulnya yang seperti Ibu tayangkan tadi awal itu, kira-kira kemana judulnya yang Mas tentang breast cancer ini menggunakan Oke, baik. Coba Mas Wildan ditaruh di mana ya? Di Word coba, di copy paste judul apa di kata kunci Bapak ini mah. Kita masih ini ya bilingual ya Pak. Nah, kita secara umum dulu ya. Nah, Mas Wildan coba tulis aja dulu. Trend riset breast cancer ini bahasanya menggunakan machine learning dan deep learning begitu nggih, Pak? Iya, betul. Oke. Oh, ini nanti. Oh, bahasa Indonesia dulu enggak apa-apa, Mas Wildan. Oh, boleh. Ini Bu, Ya, berarti Indonesia aja. nanti ditranslate nggih. Ini trend riset terus cancer menggunakan machine learning dan deep learning. Iya. Nah, misalnya titik 2. Analisis bibliometrik. Tadi berapa kita 5 tahun terakhir ya Mas Wildan ya? Iya, 5 tahun terakhir. Mohon izin, ini tadi Bapak Zulmedia atau Ibu? Untuk materi kita sudah habis karena Bapak, tadi masih Bapak nggih. Nah, untuk materi sudah ini habis. kayak pribadi aja nih, jadi jangan dikelah materi ini sampai dulu lah Bu. Kita materi sudah habis Bapak, mohon izin karena tadi hari ini kita hanya overview saja begitu. Oh gitu, oke. Jadi sesi tanya jawab. Nah, begitu Bapak Agung secara umumnya, tinggal nanti dituliskan analisis bibliometrik dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Bisa bahasanya 5 tahun terakhir, bisa bahasanya langsung dituliskan 2021 sampai 2025 itu juga boleh, begitu. Begitu Pak Agung? Iya, terima kasih Bu, terima kasih. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Bu Misbah, yang untuk gambar-gambar tadi yang ada beberapa tahun, terus negara mana yang paling menonjol, itu ada alat yang memang khusus untuk mendeteksi itu, Bu? Tadi kita semuanya pakai post viewer, Ibu. Oh, oke. Berarti ya kita harus install dulu. Kami harus install dulu lah gitu ya, Bu ya. Nanti kita di pertemuan berapa tuh Mas Wildan, lupa 2 apa 3? 2. Nah, nanti di pertemuan kedua. Nah, betul. Oke, makasih Bu.
Jadi kalau menggunakan panduan timeline dari kita gitu ya, kemudian fokus. Oh, hari ini kita menginstal, oh bisa menginstal. Oh, hari ini kita menentukan kata kunci, mencari dokumen. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti step-step itu gitu ya. Nah, insya Allah mah di pertemuan ke-8 bisa tuh selesai gitu ya manuskripnya. Begitu. Kayaknya sudah nggak sabar ya Bu Santi ya. Saya udah pernah nyoba Bu Misdan sama Pak Widan Iya. tentang Oke. breast cancer ini. Cabangnya cuma ada 4 gitu, nggak sebanyak yang Ibu tayangkan tadi. Saya Ah, nyoba-nyoba tadi ya, cuma ada Kak, 4 gitu ini ya, apa yang bulat-bulat itu. dokumennya. Iya, kok bisa dikit ya, padahal ininya banyak tadi ribuan itu. Oke. Iya. Oke. karena selama disertasi itu kan kita hanya mengumpulkan beberapa banyak paper gitu ya kan, Bu Misbah, tidak pernah direview gitu. Jadi direview pun hanya sebatas untuk personal saja gitu, tidak pernah dipublikasi gitu. Jadi kepingin tahu juga. Oke, lumayan itu bisa untuk luaran studi Iya, mah heeh. bibliometrik ini begitu. Oke, itu tadi ya. Kemudian juga Pak Agung tadi kalau sedikit dokumen yang didapatkan, nah bisa jadi kata kunci kita. Bapak Ibu nanti kalau kata kunci lebih dari satu kata, nah nanti mohon menggunakan tanda petik ya. Nah nanti insya Allah kita lebih lanjut, nah meng-cross check satu-satu kata kuncinya di pertemuan yang akan Ya. datang gitu Iya. ya. Gitu. Ya, mungkin itu Mas Wildan. Baik Ibu, terima kasih untuk pemaparannya materi di sesi pertama kali ini. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah hadir dan berkenan meluangkan waktu untuk kita bisa mengikuti pelatihan analisis bibliometrik gitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan kita record dan Bapak Ibu bisa saksikan di YouTube yang nantinya linknya akan kita private hanya untuk grup ini saja. Bapak Ibu bisa akses leluasa setelah sesi ini berjalan. Misalkan nanti akan kita upload H+1-nya begitu. Dan Bapak Ibu tetap ingat juga karena pelatihan ini nanti berbasis learning by doing. Jadi apa yang Bapak Ibu sudah saksikan di seksi tersebut, nanti kita juga akan praktekkan dalam kurun waktu tersebut agar nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan hasil yang terbaik untuk disubmitkan pada sesi ke-8 gitu. Untuk slide-nya kami juga dapatkan Pak Dapat Wildan ini. nanti kita akan kirimkan Oke. di WA Group begitu Ibu. Oke, makasih Pak. Oke. Untuk sesi pertama Bapak Ibu kita foto terlebih dahulu bagaimana? Biar Bapak Ibu nanti juga bisa eh, gunakan dokumentasi ini untuk laporan terkait ataupun nanti Bapak Ibu juga bisa melihat nih wajah satu persatu ya. Mungkin salah satu dari Bapak Ibu ini ada rekan yang oh ternyata saya pernah ketemu bapaknya gitu. Oke, kita akan foto terlebih dahulu. Bapak Ibu bisa open cam, kemudian nanti kita akan foto bersama. Oke, siap Bapak Ibu. Kita hitung 1, 2, 3. Oke, kita ulangi lagi. Berikan senyum terbaiknya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, nah di sini di rumah Scopus itu punya gaya berfoto. Nah, Bapak Ibu, ini adalah gaya rumah Scopus, Bapak Ibu. Nanti buat segitiga di depan, tapi jangan sampai menghalangi muka Bapak Ibu. Nah, kita foto terlebih dahulu. Mungkin di sebelah kiri atau sebelah kanan, boleh? Kita bentuk segitiga dengan tangan Bapak Ibu semuanya. Gitu. Oke, kita akan hitung 1, 2, 3. Nah, oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya telah hadir. Kita akan tetap semangat ya untuk di sesi-sesi berikutnya Bapak Ibu tidak kalah menarik dan kita langsung nanti praktekkan apa yang kita dapatkan di sesi berikutnya gitu. Dan Bapak Ibu nanti target kita submit artikel bibliometrik dengan layak begitu.
Oke, terima kasih saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Pak Wildan, terima kasih Bu Misbah. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu Misbah.